Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randa Maulisika dengan NIM 2248201157. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan kembali materi teknologi bahan alam untuk memenuhi tugas dari Bapak Hari Ade Saputra MSI. Langsung saja kita masuk ke definisi bahan alam. Menurut Samuelson 1999, mendefinisikan bahan alam sebagai produk yang dihasilkan oleh alam yang meliputi 1. Seluruh organisme berupa tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. 2. Bagian dari organisme seperti daun, bunga, atau organ tertentu dari hewan. 3. Ekstrak dari organisme atau bagian organisme, serta komponen tunggal seperti alkaloid, kumarin, flavonoid, dan lain-lain. Selanjutnya, bahan alam dalam kefarmasian, yaitu ada metabolit. Metabolit sendiri dibagi menjadi 2. Metabolit sekunder terdiri dari glikosida, alkaloid, minyak asiri, flavonoid, antibiotika, tanin, saponin, dan senyawa fenol. Yang kedua yaitu ada metabolit primer, yang terdiri dari klorofil, lipid, dan lain-lain. Klasifikasi bahan alam farmasi, yang pertama ada pangan fungsional, obat, dan kosmetika. Pangan fungsional yaitu pangan olahan yang mengandung satu atau lebih komponen fungsional yang telah melakukan pembuktian uji klinis dan terbukti bermanfaat bagi kesehatan serta dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya itu obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan. Obat tradisional terdiri dari 3. Yang pertama ada jamu. Contoh jamu yang beredar yaitu jamu kunyit asam. Yang kedua ada obat herbal terstandar. Contoh sediaan yang beredar yaitu ada mastin. Yang terakhir yaitu fitofarmaka. Contoh sediaan yang beredar yaitu stimuno. Obat tradisional dilarang mengandung etil alkohol lebih dari 1%, bahan kimia obat, narkotik atau psikotropik, dan bahan lain yang membahayakan kesehatan. Selanjutnya kita masuk pada kosmetika. Kosmetik adalah setiap bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Bahan kosmetik adalah bahan atau campuran bahan yang berasal dari alam atau sintetik yang merupakan komponen kosmetik. Selanjutnya itu pemilihan dan penyiapan bahan. Yang pertama ada identifikasi spesies. Ini biasanya kita melakukan herbarium. Yang kedua yaitu seleksi spesies. Yang ketiga seleksi usia. Yang keempat seleksi bagian tumbuhan. Yang kelima seleksi lokasi dan musim. Yaitu pemilihan bahan. Faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan yang pertama musim, kadar air, intensitas paparan sinar matahari, dan kondisi tanah. Pertimbangan dalam penentuan jenis bahan, yang pertama pengalaman penggunaan secara turun-temurun, dan pengujian atau screening. Selanjutnya itu penyiapan bahan. Dimulai dari pemanenan. Bahan baku dapat berupa herba, folium, kaulis, korteks, floss, fructus, dan akar. Berbahan baku, yang pertama biota yang hidup liar atau tumbuh secara alamiah. Yang kedua yaitu hasil budidaya. Bahan bisa berasal dari tanaman segar seperti bubur buah, yang berasal dari ekstraksi atau jus tanpa ekstraksi seperti lidah buaya. Selanjutnya yaitu simplicia bisa diolah menjadi sediaan farmasi. Yang pertama yaitu infus, yang kedua dekokta, 3 maserat, 4 tinktur, 5 ekstrak, 6 vinegar, 7 oily drug. Kapan memperoleh simplicia? Yang pertama yaitu sortasi, yang kedua yaitu pencucian, yang ketiga yaitu perajangan, 4 pengeringan, selanjutnya sortasi kering, selanjutnya itu pemeriksaan mutu, pengepakan, dan penyimpanan. Selanjutnya, ekstraksi bahan alam. Definisi ekstraksi adalah pengambilan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa atau ampas atau bagian yang tidak diperlukan karena sifatnya yang mengganggu baik dalam penyajian maupun karena mengganggu efektivitas khasiat dari bahan aktifnya. Menurut Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2019, sediaan galenik yang selanjutnya disebut ekstrak adalah sediaan kering, kental, atau cair dibuat dengan menyaring simplicia nabati atau hewani menurut cara yang sesuai, di luar pengaruh cahaya matahari langsung. 3 tahapan pada proses ekstraksi yaitu pelarut akan merusak dinding sel dan jaringan serta masuk ke dalam sel. Pelarut akan melarutkan senyawa metabolit. Pelarut bersama senyawa metabolit yang terlarut dikeluarkan atau dipisahkan dari bahan atau biomasa penghasilnya. Adapun metode yang digunakan adalah metode maserasi. Kelebihannya mudah dan murah, kekurangannya waktu lama dan efisiensi rendah. Kedua yaitu perkolasi. Kelebihannya efisiensi lebih tinggi dari maserasi, kekurangannya butuh waktu lama dan pengaturan lebih hati-hati. Yang ketiga yaitu ada ekstraksi dengan reflux. Kelebihannya proses cepat dan pelarut tidak hilang. Kekurangannya risiko degradasi senyawa sensitif terhadap panas. Keempat yaitu sokletasi. Kelebihannya ekstraksi efisien dan terus-menerus. Kekurangannya butuh alat khusus dan cocok untuk senyawa tahan panas. Yang kelima yaitu ekstraksi dengan ultrasonikasi. Kelebihannya waktu lebih singkat, efisiensi tinggi. Kekurangannya butuh alat khusus dan tidak cocok untuk skala besar. Selanjutnya itu ekstraksi dengan microwave. Kelebihannya cepat, efisien, dan hemat pelarut. Kekurangannya risiko degradasi senyawa sensitif panas. 7 yaitu ekstraksi dengan tekanan. Kelebihannya selektif, ramah lingkungan, tanpa pelarut residu. Kekurangan itu sangat mahal dan butuh alat yang canggih. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.